Tapi kalau ditanya Nabi makan madu, Nabi makan madu-manisan ya. Nabi menyukai yang manis-manis dan menyukai kurma. Yang paling disukai Rasulullah SAW adalah kurma ajwa. Kan ada hadis yang mengatakan barang siapa yang memakan kurma ajwa 7 hari, 7 biji satu hari, dia akan diselamatkan dari sihir dan penyakit-penyakit. Kemudian berikutnya, makanan-makanan apa saja yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Karena SAW yuhibbul halwa wal asal. Halwa manis-manisan, sesuatu yang manis-manis. Wal asal. Nah, kalau sekarang ini yang halwa ini yang manis-manisan ini kalau banyak dimakan justru diabetes. Makanya jangan disalah artikan. Wah, tadi kita dapat pelajaran enggak bagus. Nabi suka yang manis-manis. Pulang mentam semua yang manis-manis. Akhirnya diabetes, anak yang disalah. Kita juga harus tahu keadaan baginda Rasulullah SAW. Senang di situ dalam artian seperti apa? Senang kontam pagi siang malam itu bukan senang. Lain. Jadi di sini ketika disebut yuhib, ya nggak? Nabi senang makanan-makanan yang seperti manis-manisan dan asal. Artinya para sahabat melihat kalau disuguhi ini Nabi makan. Bukan artinya mumpung ada, selagi ada habiskan semua. Enggak seperti itu. Nanti kalau sudah datang penyakit dia nyalakan. Katanya Nabi suka yang manis-manis. Kalau Anda makan manis malah kena penyakit. Nabi makannya tidak seperti kau makan. Jadi di sini Nabi dikatakan Nabi senang yang manis-manis dalam artian kalau disuguhkan makanan yang manis-manis Nabi makan. Nah itu artian Nabi senang. Jadi bukan mumpung ada. Di sini dari mana kita tahu asal? Madu. Nabi suka madu. Ada nggak orang makan madu sehari 3 kali? Kayak makan nasi? Nggak ada. Orang makan madu itu sesuai. Misalkan 1 hari berapa sendok? Ya nggak? Seperti itu. Nah begitu juga dengan makanan-makanan yang manis lainnya. Artinya dengan porsi tertentu. Nah tapi kalau ditanya Nabi makan madu, Nabi makan madu-manisan ya. Nabi menyukai yang manis-manis dan menyukai madu. Di beberapa riwayat di sini tidak disebutkan. Di beberapa riwayat menyebutkan bahwa cara minum madu baginda Rasulullah SAW itu dicampurkan dengan air dingin. Air dingin ini kita kan mikir sekarang air dingin, zaman Nabi nggak ada kulkas. Gimana kalau dibilang air dingin? Nah biasanya orang dulu itu air itu diembunkan. Air itu diembunkan. Air dingin yang mereka maksudkan bukan batu es, karena nggak ada batu es di Mekah dan Madinah. Kalau kita lihat ada tanda akhir zaman Mekah Madinah sudah turun salju. Saya 10 tahun di Mekah Madinah belum pernah turun salju. Nggak ada, itu cerita bohong. Mekah Madinah turun salju itu nggak ada. Itu gambar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalaupun itu di daerah timur, itu mungkin di daerah Tabuk. Daerah Tabuk itu sudah berapa ratus kilo dari Madinah. Daerah Tabuk itu sudah mendekati kota Suriah. Jadi itu yang ada kemungkinan turun salju. Ada kontak, ada gambar salju. Dibilang Mekah Madinah sudah turun salju, menandakan sudah dekat hari kiamat. Nah, apa hubungannya turun salju di Mekah Madinah sama tanda kiamat? Kadang-kadang orang kan WhatsApp, senang sama kabar-kabar yang aneh-aneh seperti itu. Jadi jangan langsung percaya. Di sini baginda Rasulullah SAW menyukai madu. Tadi cara minumnya adalah dengan air dingin. Nah, air dingin ini maksudnya apa? Bukan air yang dipanaskan. Tahu bisa jadi air dingin yang dimaksudkan adalah air yang diembunkan. Karena air yang diembunkan di malam hari kita minum di pagi hari atau kita taruh di wadah guci dari tanah atau tanah liat, itu dia adem terus airnya adem. Ya, dalam artian dia tidak seperti air yang tidak diembunkan, yang agak dingin. Nah, air itu kemudian dicampurkan madu. Nah, ini cara minumnya Rasulullah. Jadi kenapa kok tidak langsung madu? Beberapa ulama menjelaskan karena kalau langsung minum madu itu tidak semua perut kuat dan tidak semua orang suka langsung minum madu 1 sendok gitu. Ada sebagian orang
Nah, tapi kalau sudah dibuat pakai gula, pakai air, campur pakai air, pertama dia tidak efek ke perut, karena madu itu kalau terlalu banyak bisa malah bikin orang buang air. Karena ada satu sahabat dia sakit perut, kata Nabi, dia datang, Nabi bilang minum madu. Gak taunya tambah sakit perut. Kata Nabi, berapa banyak kau minum? Dia bilang banyak, saya minum tiap hari, tidak sesuai sama porsi. Nah ini kan jangan nyalahin madunya, jangan nyalahin arahan nabinya, tapi porsi yang kau minum. Jadi kadang-kadang kesalahan dari orang yang tidak paham dengan porsi yang diminum. Jadi tadi kenapa kok tidak langsung? Karena tadi alasannya sebagian orang perutnya tidak kuat, sehingga kalau dia langsung madunya saja tanpa dicampurkan dengan air justru bikin sakit perut. Sebagian orang yang tidak kuat. Kemudian makanan lain yang disukai oleh baginda Rasulullah SAW, kurma. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari tadi, makanan yang dimakan oleh baginda Rasulullah ini makanan-makanan pilihan, makanan yang mencerdaskan, makanan yang vitaminnya lengkap. Kurma itu orang ada asam lambung, maka sari kurma disuruh minum. Ada sakit-sakit ini butuh tenaga, sari kurma disuruh orang. Kurma itu benar-benar luar biasa. Nah gini aja, kita lihat ketika kita berpuasa, lapar, makanan yang paling aman kita konsumsi setelah kita berbuka puasa, langsung setelah berbuka puasa disunahkan apa? Kurma. Kenapa kok kurma? Karena kurma tadi bisa apa? Bisa menambal semua kekurangan-kekurangan yang kita habiskan lewat tenaga kita seharian. Itu kurma itu luar biasa. Selain dia memiliki vitamin dan nutrisi untuk menyuplai tubuh kita agar dia penuh dengan tenaga, dia juga memiliki manfaat lain, diantaranya untuk thalib ilm. Dia memperkuat hafalan, memperkuat daya ingat. Makanan kurma memperkuat daya ingat. Dan juga zabib, kismis juga memperkuat daya ingat. Berikan anak kecil sehari 21, 7 pagi, 7 siang, 7 malam, sehari 21 buah kismis. Buah kismis itu dikenal mujarab untuk menguatkan daya ingat anak kecil yang susah hafal, yang susah dalam memahami. Itu anak kecil dikasih kismis sehari 21, 7 pagi, 7 siang, 7 malam. Itu sangat mujarab. Nah, di sini beberapa riwayat mengatakan bahwa ma'akala Rasulullah SAW akatin biyawin illa wa indahu manama. Tidak pernah Nabi itu makan 2 kali makan dalam sehari kecuali 1 kalinya adalah kurma. Artinya kalau 1 kalinya roti, 1 kalinya kurma. Makannya 1 roti, 1 kurma. Cuma 2 kali ini makannya. Kuntu idza qaddamtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akala rutub wa tarakal mudannab. Lagi pada rutub di antara kurma ini ada beberapa tahapan. Jadi ada rutub sebelum dia mengering menjadi kurma, namanya rutub. Nah, rutub ini bagus untuk orang hamil, dan rutub ini juga bagus untuk orang berbuka puasa, juga bagus. Rutub ini belum kering, belum ada yang basah. Kalau dia sudah mulai ada, misalnya ini kurma, di bagian ujung-ujungnya sudah mulai ada yang basah, maka namanya lain lagi, mudannab. Mudannab diambil dari danab itu ujung. Jadi kalau Nabi dikasih pilihan mudannab atau rutub, maka Nabi akan ngambil rutub. Nabi senangnya rutub. Karena ahbata min Nabi SAW al-ajwa. Kurma yang paling disukai Rasulullah SAW adalah kurma ajwa. Kan ada hadis yang mengatakan barang siapa yang memakan kurma ajwa 7 biji 1 hari, dia akan diselamatkan dari sihir dan penyakit-penyakit. Sehari 7 kurma, di pagi hari dia makan sehari 7 kurma ajwa. Dan ajwa ini juga ada cerita yang di mana baginda Rasulullah SAW pada saat Salman Al Farisi datang
dari pada saat Salman Al-Farisi bertemu dengan Nabi, dia kan menjadi budak. Salman Al-Farisi ini ceritanya sangat panjang. Jadi singkat cerita, Salman berguru dengan pendeta-pendeta. Namun karena pendetanya jujur, dia menunjukkan nanti akan ada Nabi akhir zaman. Dia akan bertempat di satu daerah yang kering dan banyak pepohonan kurma. Maka dengan ijtihadnya, Salman memutuskan untuk pergi ke kota Madinah. Sebelum sampai di kota Madinah, Salman Al-Farisi bertemu dengan gerombolan orang yang mau ke kota Madinah. Dan ditangkaplah Salman Al-Farisi ini, kemudian dijual ke orang Yahudi. Salman karena dia tidak punya orang di sana, jadi dia mau aja dijadikan budak Yahudi. Nah, demi menunggu Nabi yang akan diutus oleh Allah dan kemudian akan hijrah ke kota Madinah. Pada saat itu namanya masih Yathrib. Nama Madinah waktu itu masih Yathrib. Kemudian Salman ini menunggu. Dia tanya-tanya kabar. Bagaimana di Mekah? Sudah ada belum? Ternyata sudah ada, tapi belum hijrah Nabi. Tidak lama dari situ Nabi hijrah dan dia pun izin nyolong-nyolong waktu dari tuannya untuk bertemu dengan Nabi. Pada saat dia bertemu, dia ingin memastikan, karena dia dapat apa? 3 uji coba, uji tes kenabian. Kalau ketiganya ada, maka ini seorang nabi yang jujur. Yang pertama, dia tidak menerima sedekah. Yang kedua, dia menerima hadiah. Yang ketiga, ada tanda kenabian di antara katifai, di antara bahu belakang. Maka hal yang pertama dia bawa ke rumah. Dia katakan, ya Rasulullah, ini sedekah. Maka Nabi mengambilnya dan membagikan kepada sahabatnya. Lihat, Nabi nggak makan. Betul. Tes pertama, Nabi tidak makan sedekah. Besok dia datang lagi, ya Rasulullah, ini hadiah. Maka Nabi mengambilnya dan makan dan kemudian membagikannya kepada para sahabat. Tes yang kedua juga sudah benar. Nabi menerima hadiah dan memakannya. Tes yang ketiga, dia bingung, gimana mau lihat stempel kenabian sedangkan ini berada di baju. Maka pada saat mereka sedang bekerja, tiba-tiba Salman mendekat. Dan Nabi pun karena tahu Salman ini ingin melihat stempel kenabian, tangannya Salman dipegangkan ke belakang Nabi untuk diperlihatkan stempel kenabian tersebut. Kurang lebih besarnya seperti telur puyuh. Seperti telur puyuh, agak menimbul di belakang sini, belakang bahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah dia memastikan tiga-tiganya ini, dia masih belum bisa mengikuti Nabi karena dia statusnya budak orang Yahudi. Dan Yahudi ini punya syarat berat, minta emas dan minta berapa ratus kurma, pohon kurma. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, kumpulkan yang punya emas, kumpulkan. Kita bantu teman kita agar bisa dibebaskan. Dikumpulkan. Ya namanya sahabat kan nggak semuanya kaya. Dikumpulkan, masih nggak cukup nih emas. Kata Nabi, sudah, biarkan. Ini emas, biar saya pegang. Pegang oleh Rasulullah SAW. Maka emas itu subhanallah jadi cukup sesuai permintaan si Yahudi. Tinggal satu lagi. Berapa ratus kurma tadi? 200 sama 300. Hasil dia minta pohon kurma. Ini kurma ditanam sendiri oleh baginda Rasulullah. Nah, ini kurma adalah kurma ajwa yang ditanam sendiri oleh baginda Rasulullah. Ditanam, tahun itu ditanam, tahun depan sudah berbuah. Masa ada kurma 1 tahun berbuah? Ini kurma yang ditanam langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ditanam semua dan semuanya berbuah kecuali 1. Ditanya oleh Nabi, ini gimana cerita 1 ini? Gak mungkin nih anak yang tanam, kata Nabi. Sayyidina Umar maju bilang, ya Rasulullah, lihat waktu engkau menanam keringetan, capek, aku bantu nanam 1. Nah, ini penyebabnya. Ini cabut oleh Nabi, kemudian ditanam kembali dan langsung berbuah. Ngikut urutan yang lainnya. Dia berbuah seperti yang lainnya berbuah. Ya, kalau mukjizat terjadi pada seorang Nabi Muhammad SAW, seorang yang dikasihi oleh Allah, seorang yang akan dikabulkan semua permintaan-permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini mujizat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi kurma yang tadi itu ada beberapa ratus tadi, semuanya ajwa. Dan saya pernah berkunjung di satu kebun, ada dekat sumur di situ, yang sumurnya itu sudah tertutup dengan semen. Dikatakan bahwa kebun itu masih memelihara kurma yang ditanam oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi Allah alam, saya nggak berani memastikan, karena kita nggak punya alat deteksi ini kurma sudah ribuan tahun hidup dan persis inilah yang ditanam oleh Nabi. Saya nggak bisa berani menjamin, karena kita hanya dibawa oleh ahli sejarah pada saat itu. Satu hari kita berkeliling ke tempat-tempat yang kebanyakan tempatnya sudah habis. Jadi hanya tinggal sisa apa? Ada kebun-kebun dan sumur-sumur yang sudah ditutup. Ada kebun-kebun yang di situ dulu pernah Nabi bersandar, Nabi pernah sholat 2 rakaat. Ada wadi apa? Seperti aluran air yang dulu Nabi pernah diperintahkan untuk sholat 2 rakaat di sana. Nah, beberapa wadi ini kita kunjungi, ada tempat-tempat bersejarah lainnya yang kebanyakan sudah tidak ada lagi label, tidak ada lagi bangunan, tapi hanya diketahui oleh ahli-ahli sejarah orang-orang Madinah asli. Dan alhamdulillah kami berkesempatan untuk mengunjungi seharian penuh, dari pagi pulang sampai malam. Semua tempat-tempat yang bersejarah ini, ada Masjid Manaroten, ada di Uhud itu sendiri ada beberapa apa? Ada beberapa peninggalan-peninggalan tempat Nabi pada saat beristirahat, pada saat wajah beliau berdarah, beliau sempat minggir sebentar beristirahat, mengelap apa? Mengelap bekas darahnya, dan Sayyidah Fatimah membantu. Di situ diriwayatkan ada beberapa tempat, di situ tempat Nabi beristirahat. Di situ juga ada beberapa tempat lain turun ayat tafassahu yafsahillahu lakum. Ada masjid namanya Masjid Tafassahu, tapi masjidnya udah nggak ada. Jadi hanya tinggal bongkahan batu-batu saja. Tapi orang yang ahli sejarah mereka bilang ini tempat ini, tempat ini. Tapi sekarang untuk memastikan semuanya itu sangat sulit, kecuali tadi. Jadi lewat ahli sejarah menyampaikan kepada kita dan kita menyampaikan kepada orang lain. Begitu juga pemakaman para sahabat. Karena seperti di Baqi, kalau orang masuk ke Baqi, dia masuk saja, dia nggak akan tahu ini kuburan siapa, ini kuburan siapa. Jangan dikira kayak kita di sini nih, ulama-ulama kita dikuburkan dengan makom dan tulisan sebesar makom Kiai fulan, makom Habib fulan, makom Ustadz fulan. Ada kelihatan dan bisa kita tahu. Kalau di sana nggak ada, semuanya cuma pakai batu nisan bulat. Jadi ini kuburan siapa kita nggak tahu. Nah, orang yang sudah lama di sana lewat apa? Ahli-ahli sejarah dari sana. Jadi kalau kita masuk di sini mereka akan tahu, oh ini kuburan Sayyidah Fatimah dan keluarga yang lain, Sayyidina Hasan, juga Ali bin Abi Muhammad Bakir, kemudian Ja'far As-Shadiq, kemudian di sebelah sini istri-istri Rasulullah SAW. Kita katakan kecuali Sayyidah Maimunah meninggal di Wadi Sarif dan Sayyidah Khadijah meninggal di kota Mekah Mukarramah. Jadi ahli sejarah itu akan memberitahukan kepada kita di sini putri-putri Rasulullah SAW, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulthum di sini, Sayyidah Fatimah tadi di sini. Nah, kemudian di sini sebagian paman Rasulullah, sebagian sepupu Rasulullah. Kemudian ada jalan lagi di sini, ada kuburan yang seperti ini dikasih bebatuan, dilingkari batu-batu seperti ada apa? Pembatas. Nah ini ada putra Rasulullah SAW dari Maryam As-Siddiqah, Sayyidina Ibrahim di situ. Dan di kuburan yang ini sampai ke sana, kata para ulama di antaranya Imam Malik, ada 10.000 sahabat yang dimakamkan di situ. 10.000 sahabat dimakamkan di situ. Dan kita sudah tidak tahu lagi di mana sahabat-sahabat tersebut. Kita hanya tahu dari sini sampai sini itu ada 10.000 sahabat di situ. Karena Baqi itu terbagi dua, ada Baqi lama, ada Baqi baru. Baqi yang baru kita udah nggak tahu lagi siapa-siapa yang dikuburin di sana. Jadi ini sejarah-sejarah yang berkaitan dengan peninggalan, sejarah-sejarah yang berkaitan dengan makom. Ini hanya kita ketahui kalau di sana hanya melewati ahli-ahli sejarah saja. Sebagian internet sekarang alhamdulillah ada, kalau kita lihat ada menunjukkan beberapa saja. Tapi untuk memastikan tetap kita harus kembali kepada ahli sejarah. Kita nggak bisa juga karena yang gambar yang ada di internet itu kadang
Berbeda dengan apa yang kita lihat sekarang, bangunannya sudah dirubah-rubah sekarang di kota Madinah atau di kota Makkah. Jadi kita kembali ke pembahasan kita tadi. Salman Al-Farisi tadi ya, yang ceritanya melantur kemana-mana ini gara-gara tadi ada kurma ajwa yang saya berkunjung ke satu kebun yang katanya itu kebun kurma yang dipelihara dari zaman Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa sumur yang pernah diludahi oleh Nabi karena sumurnya itu tadinya asin, ya, sumurnya tadinya asin diludahi oleh Nabi dan airnya menjadi adem, jadi enak, tawar dan enak diminum. Nah, ada beberapa sumur di situ. Nah, ada juga sumur yang dibeli oleh Sayyidina Utsman, Biru Utsman. Pas kebunnya, jadi ada kebunnya, ada sumurnya. Ini kisah yang kita ceritakan kemarin di bulan Ramadan bahwa Sayyidina Utsman membeli sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Nah, sumur itu masih ada, tapi sumurnya itu sudah ditutup, ya. Tapi ininya kerangkanya masih ada, airnya wallahu a'lam masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharin amin ila an qala wa la tatakallaf fil idama li kulli ta'amin wa la ta'ib ta'aman qattun wa in kana radi'an wa la taj'al himmataka akla tayyibati wa tanawula syahawati fatakuna minal ladina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syararu ummatil ladzina qadaw bin na'imi wa nabatat. Jadi kita ini membahas kurma gara-gara ketiup angin. Kembali lagi ke belakang. Pembahasan Yahudi lagi tadi. Tadi kita sudah membahas apa? Masalah ajwa, ya, masalah kurma. Kemudian ditutup dengan Jumar an-nakhl. Jumar an-nakhl ini bagian dalam pohon kurma. Jadi kalau ini pohon kurma, bagian dalam itu ada kayak pelepah. Anda pernah makan, namanya jumar. Jadi kalau kita tebang pohon kurma, bagian dalamnya itu bisa dimakan. Makanya kurma ini satu-satunya pohon yang dari atas sampai ke bawah bisa dimanfaatkan. Jadi pohon yang paling banyak manfaatnya, sampai tengahnya pun namanya jumar, pernah dimakan oleh baginda Rasulullah SAW. Allah Taala.